Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai latihan soal pola bilangan barisan dan deret part 2. Pada part yang sebelumnya kita telah membahas 7 soal yang sering keluar pada materi ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan 5 soal yang sering keluar pada pola bilangan barisan dan deret kelas 8. Oke, langsung saja. Tipe soal yang ke-8 yaitu kelanjutannya menentukan suku ke N barisan geometri. Tipe yang pertama ya, jadi ada 2 tipe nih. Diberikan deret geometri 2, 6, 18 dan seterusnya. Suku ke-6 dari barisan di atas adalah apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, cara menyelesaikannya dari deret geometri ini kita tentukan dulu suku pertama dan rasionya, yaitu suku pertamanya yang ini ya, yaitu 2. Kemudian rasionya bisa menggunakan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 2, atau bisa juga nanti menggunakan suku ketiga dibagi suku kedua, yaitu 18 dibagi 6. Ini sama saja hasilnya ya. Nah, di sini saya ambil 6 dibagi 2, yaitu hasilnya nanti 3. Nah, kemudian kita akan menentukan suku ke-6. Suku ke-6 ini kita menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Karena suku ke-6 berarti N-nya 6. Jadi U6 sama dengan A-nya 2 dikali R, R-nya 3 pangkat N dikurang 1. Berarti 6 dikurang 1. Berapa 6 dikurang 1? Itu adalah 5. Berarti 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 243. Nah, kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 486. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang sama juga menentukan suku ke N barisan geometri tapi tipe yang berbeda dengan yang tadi. Tipe yang kedua ini yang diketahui 2 buah suku, yaitu suku ketiga dan suku ke-6 berturut-turut adalah 9 dan 243. Nilai suku ke-9 dari barisan tersebut adalah, nah caranya, nah di sini kan U3 dan U6 yang diketahui. Berarti kita tuliskan U3-nya yaitu ini 9 dan U6-nya 243. Nah, di sini kita akan gunakan trik yang cepat, yaitu kita langsung mencari rasionya dengan cara R sama dengan akar pangkat ini dikurang ini. Suku yang lebih besar dikurangi suku yang lebih kecil. 6 dikurang 3 dibagi U6 dibagi U3-nya, atau suku ke-6-nya dibagi suku yang ketiga. 6 dikurang 3 kan 3 ya, berarti akar 3 dari U6-nya 243 dan U3-nya 9. 243 dibagi 9 itu adalah 27. Jadi akar 3 dari 27 berapa? Yaitu nilainya adalah 3. Nah, maka U9 bisa kita tentukan langsung dengan cara U6 ya, U6 dikalikan dengan rasio yang berpangkat selisihnya. Jadi 9 dengan 6, berapa selisihnya? 9 dikurang 6 itu adalah 3. Jadi U6 dikali R pangkat 3. Sehingga hasilnya U6 kan tadi 243, berarti 243 dikali rasio pangkat 3, rasionya adalah 3 ya. Jadi 3 pangkat 3. Berarti 243 dikali 27, 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 6561. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, jika ada pertanyaan langsung dituliskan di kolom komentar. Nah, lanjut ke tipe soal yang ke-10, menentukan jumlah deret geometri. Jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah dan seterusnya adalah, caranya di sini kita akan mencari jumlah 10 suku pertama, berarti kita simbolkan dengan S10 ya. Artinya ini adalah deret 10 suku pertama dari deret geometri. Kemudian di sini suku pertamanya adalah 1 dan rasionya U2 dibagi U1, yaitu 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Nah, ini disebut dengan deret naik ya, masih ingat ya.
mengenai pengertian dari deret naik. Karena apa? Karena rasionya lebih dari 1. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, karena dicarikan S10 berarti S10 sama dengan A-nya 1 dalam kurung 2, rasionya 2 ya, 2 pangkat N, N-nya 10 dikurang 1 per R dikurang 1. R-nya 2 rasionya, 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu adalah 1. Nah, ini kan habis ya, berarti 2 pangkat 10 dikurang 1. Berapa 2 pangkat 10? 2 pangkat 10 itu 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali 2-nya. Sehingga itu hasilnya adalah 1024. Nah, 1024 kita kurangkan 1 saja lagi. Yaitu hasilnya adalah 1023. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, gampang ya. Nah, lanjut tipe soal yang ke-11. Ini adalah soal cerita nih. Soal cerita mengenai barisan atau deret aritmetika. Biasanya keluar soal seperti ini. Dalam sebuah gedung terdapat 4 buah kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi dibanding baris sebelumnya. Jika terdapat 9 baris kursi, maka tentukan banyaknya kursi dalam gedung tersebut. Cara menyelesaikannya, di sini kan katanya kursi di barisan terdepan ada 4. Boleh kita katakan suku pertamanya 4. Kemudian pada baris berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi, berarti kursi bertambah banyak. Sehingga kita katakan bedanya tiap baris itu adalah positif 3 karena bertambah terus. Kemudian ada 9 baris kursi, berarti 9 ini adalah N-nya. Dan yang ditanyakan itu adalah banyak kursi seluruhnya, berarti jumlah semuanya, yaitu S sebanyak 9 baris. S9. Caranya kita menggunakan rumus yang paling bawah berarti ya. Nah, Sn sama dengan N per 2. Berarti S9 sama dengan 9 per 2 dalam kurung 2A. Berarti 2 dikali 4 karena A-nya 4. Ditambah N dikurang 1. Berarti 9 dikurang 1 kali B. Bedanya adalah 3. Nah, 9 per 2 kan 4,5. Lebih baik tidak usah kita hitung, kita biarkan saja. 2 kali 4 itu 8. Ditambah 9 kurang 1 itu 8, berarti 8 dikali 3. 8 kali 3, 24. Kemudian kita jumlahkan yang dalam kurung terlebih dahulu, berarti hasilnya 32. Nah, di sini bisa kita coret. 32 dibagi 2 itu adalah 16. Nah, kita hitung 9 dikali 16, itu hasilnya adalah 144. Sehingga banyaknya kursi dalam gedung itu sebenarnya adalah 144 kursi. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang tipe soal yang terakhir, soal cerita mengenai geometri. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 10 cm dan tali yang paling panjang adalah 160 cm, tentukan panjang tali semula. Cara menyelesaikannya yang pertama, tali yang terpendek kita anggap suku yang pertama, yaitu A sama dengan 10. Tali yang paling panjang, karena tadi katanya dia dipotong menjadi 5 bagian, berarti suku kelima ya. Suku kelima, suku yang paling panjang itu adalah 160. Nah, suku kelima ini kan bisa kita rumuskan seperti ini. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurang 1, berarti R pangkat 4. Berarti AR pangkat 4 ya. Nah, kemudian di sini karena dia dipotong menjadi 5 bagian, berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Panjang tali semula itu adalah jumlah panjang kelima bagian tali atau kita simbolkan dengan S5. Maka kita tentukan dulu nilai rasionya. Nilai rasio bisa kita cari dari 2 buah suku yang diketahui ini, yaitu U5 kan tadi AR pangkat 4. A-nya di sini kan diketahui 10, berarti kita ganti A-nya dengan 10 kali R pangkat 4. Nah, berarti 10-nya kita bisa pindah ruas menjadi 160 dibagi 10. Nah, ini coret. Kemudian kita lanjutkan, berarti, nah ini tadi kita coret ya. Jadi R4-nya adalah 16, sehingga
R-nya kita bisa cari dengan mengakar 4-kan dari 16. Berapa akar 4 dari 16? Hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 dan kali 2 itu hasilnya adalah 16 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi dapatkan rasionya 2. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai rasio 2-nya ini ke rumus deret naik. Kenapa rumus deret naik yang kita pakai bukan rumus deret turun? Karena rasionya 2. 2 itu lebih dari 1 ya. Jadi kalau lebih dari 1 kita menggunakan rumus deret naik. Jadi rumus ini yang kita pakai. Kemudian kita masukkan nilainya Sn, S5 berarti ya. Sama dengan A-nya tadi 10. Kemudian dalam kurung R, rasionya yaitu 2 ini. 2 pangkat N, N-nya 5 dikurang 1 per R, R-nya 2 lagi, berarti 2 dikurang 1. Hasilnya, di bawah 2 dikurang 1 itu adalah 1, jadi 10 dibagi 1 ya. Kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian 10 dibagi 1 itu kan habis, satunya nggak usah lagi. Jadi 10 kali 32 dikurang 1 itu adalah 31. Kita kalikan hasilnya adalah 310. Jadi panjang tali semula itu sebenarnya adalah 310 cm. Selesai sudah pembahasan kita mengenai latihan soal atau tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi pola bilangan barisan dan deret kelas 8 SMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.